Yang terhormat Bupati Lampung Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Bapak Rogur Lumban Tobing, SIP MSI. Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, serta Sekretaris KPU Lampung Barat beserta jajaran. Selamat pagi dan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Komandan Kodim 0422 Lampung Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Lampung Barat atau yang mewakili. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Lampung Barat beserta jajaran. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili. Selamat datang juga kami ucapkan kepada para pimpinan partai politik se-Kabupaten Lampung Barat. Yang kami hormati rekan-rekan PPK se-Kabupaten Lampung Barat beserta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, maka hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 kita semua dapat berkumpul di Aula Kagungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT dalam pemilihan umum tahun 2020. Itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Arifsa untuk berkenan menyampaikan kata sambutannya sekaligus membuka acara. Kami persilakan. Bupati Lampung Barat dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Pak Tobing. Yang saya hormati Komandan Kodim 0422 Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolres Lampung Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili. Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat beserta anggota yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan partai politik peserta pemilu tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili yang kami hormati dan kami banggakan. Dan terpenting dan saya sangat banggakan di sini sekretaris beserta sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat yang sudah meluangkan waktu mempersiapkan seluruh rangkaian proses kegiatan hingga nanti digelarnya kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP akhir dan penetapan DPT pada pemilu tahun 2024 ya. Tidak seragam dan tidak dinampak maka harus menjalankan dia. Mata pilih di DP4 sebanyak 225.000 oleh di Kabupaten Lampung Barat yang tersebar di 15 kecamatan, dan saat itu kita melakukan proses rekrut sebanyak 983 petugas coklit di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, tersebar di 136 kepon dan kelurahan. Sekali lagi saya ucapkan selamat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP akhir dan penetapan DPT pada pemilu 2024. Dengan ini rapat pleno saya nyatakan dibuka. Semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan rapat pleno terbuka ini sebagai ibadah kami
dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah agar acara ini berjalan dengan lancar, dengan penuh berkah, sehingga semua keputusan yang diambil dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pembukaan satu demi satu telah kita lewati bersama. Untuk itu kami mohon berkenan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat untuk dapat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT dalam pemilihan umum tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir dan penetapan daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 yang akan datang. Insyaallah beberapa waktu nanti akan segera dibuka dan dipimpin langsung oleh rekan saya divisi data dan informasi. Dengan ini saya menyatakan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP akhir dan penetapan DPT pada pemilu tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik Bapak Ibu sekalian, rekapitulasi ini akan dibacakan di tingkat kecamatan masing-masing dimulai dari Kecamatan Air Hitam. Silahkan untuk PPK-nya yang membacakan rekap di kecamatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPSHP akhir tingkat kecamatan Air Hitam pemilihan umum 2024 dengan rincian sebagai berikut: jumlah pokon 10, jumlah TPS 39, pemilih aktif 9161, pemilih baru 15, pemilih tidak memenuhi syarat 25, perbaikan data pemilih 7, pemilih potensial non KTP L184. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Balik Bukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPSHP akhir di Kecamatan Balik Bukit. Jumlah pokon itu ada 12, terdiri dari 10 pokon dan 2 kelurahan. Jumlah TPS sekali 115, jumlah pemilih aktif 30025, jumlah pemilih baru 37, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 68, jumlah perbaikan data pemilih 174, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 759. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kecamatan Bandar Negeri Suwok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPSHP akhir tingkat Kecamatan Bandar Negeri Suwok pemilihan umum tahun 2024. Jumlah pekon 10, jumlah TPS 88, pemilih aktif 18876, pemilih baru 17, pemilih tidak memenuhi syarat 42, perbaikan data pemilih 75, pemilih potensial non KTPL 686. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kecamatan Batu Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPSHP akhir tingkat Kecamatan Batu Berat pemilihan umum tahun 2024.
Jumlah pekon 11, jumlah TPS 49, pemilih aktif 11.001, pemilih baru 20, pemilih tidak memenuhi syarat 28, perbaikan data pemilih 46, pemilih potensial non KTPL 281. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Belalang. Bismillahirrahmanirrahim. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS akhir tingkat kecamatan Belalang. Jumlah pokon 10, jumlah TPS 45, pemilih aktif 9111, pemilih baru 28, pemilih tidak memenuhi syarat 38, perbaikan data pemilih 78, pemilih potensial non KTP elektronik 250. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Kecamatan Gedung Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP akhir Kecamatan Gedung Surya. Jumlah pekon 5, jumlah TPS 53, pemilih aktif 12.492, pemilih baru 23, pemilih tidak memenuhi syarat 46, perbaikan data pemilih 19, dan pemilih potensial non KTPL 377. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kecamatan Kebon Tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP akhir tingkat Kecamatan Kebun Tebu. Jumlah pokon 10, jumlah TPS 69, pemilih aktif 15245, pemilih baru 42, pemilih tidak memenuhi syarat 53, perbaikan data pemilih 43, pemilih potensial non KTPL 341. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lewat batu tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP akhir di Kecamatan Batu Tulis. Jumlah pekon 10, jumlah TPS 50, pemilih aktif 9937, pemilih baru 25, pemilih tidak memenuhi syarat 22, perbaikan data pemilih 20, pemilih potensial non KTP elektronik 236. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Lombok Seminu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP akhir tingkat Kecamatan Lombok Seminu pemilihan umum tahun 2020. Untuk jumlah pekon 11, jumlah TPS 28, pemilih aktif 5997, pemilih baru 12, pemilih tidak memenuhi syarat 15, perbaikan data pemilih 9, pemilih potensial non KTPL 132. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kecamatan Pagar Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS akhir Kecamatan Pagar Dewa.
jumlah pekon 10, jumlah TPS 54, pemilih aktif 12505, pemilih baru 33, pemilih tidak memenuhi syarat 46, perbaikan data pemilih 961, pemilih potensial non KTPL 472. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kecamatan Sekincol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP akhir di Kecamatan Sekincol. Jumlah desa 5 dengan 4 pekon 1 kelurahan, jumlah TPS 63, pemilih aktif 13.843, pemilih baru 15, pemilih tidak memenuhi syarat 55, perbaikan data pemilih 217, pemilih potensial non KTPL 342. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Sugau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS sampai akhir di Kecamatan Sugau. Jumlah pekon 10, jumlah TPS 82, pemilih aktif 18017, pemilih baru 19, pemilih tidak memenuhi syarat 47, perbaikan data pemilih 59, pemilih potensial non KTP 429. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Sumberjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS akhir di Kecamatan Sumberjaya. Jumlah pekon 6, jumlah TPS 79, pemilih aktif 17679, pemilih baru 24, pemilih tidak memenuhi syarat 51, perbaikan data pemilih 80, pemilih potensial non KTPL 643. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kecamatan Suh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kita semua. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS akhir di Kecamatan Suh. Jumlah pekon 7, jumlah TPS 60, pemilih aktif 13807, pemilih baru 17, pemilih tidak memenuhi syarat 48, perbaikan data pemilih 134, pemilih potensial non KTPL 537. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Kecamatan yang ke-15 Waiteno. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP akhir di Kecamatan Waiteno. Jumlah pekon 9, jumlah TPS 108, pemilih aktif 25.491, pemilih baru 27, pemilih tidak memenuhi syarat 56, perbaikan data pemilih 30, pemilih potensial non KTPL 665.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, beserta rapat pleno rekapitulasi DPS akhir dan penetapan DPT pada pemilu tahun 2024. Tadi sudah dibacakan per kecamatan, saya akan membacakan hasil yang sudah diperbaiki untuk rekapitulasi yang sudah diperbaiki di tingkat kabupaten yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPT untuk pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Lampung Barat. Jumlah kecamatan 15, jumlah desa atau kelurahan 136, jumlah TPS 982, jumlah pemilih aktif 223066, jumlah pemilih baru 531, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 938, jumlah perbaikan data pemilih 2101, jumlah pemilih potensial non KTPL 6325. Ini rekapitulasi setelah perbaikan, ada waktu 2 minggu setelah rekapitulasi akhir di tingkat kecamatan, sehingga kemudian dilakukan perbaikan, masukan dari masyarakat, masukan dari pengawas pemilu, masukan juga dari partai. Pada tanggal 2 hari yang lalu kita melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu, dengan pimpinan partai, dengan instansi yang terkait, kaitannya dengan sebelum kita tetapkan menjadi DPT, menerima masukan sehingga ada perubahan-perubahan data yang Bapak Ibu bisa saksikan juga di layar. Perubahan-perubahan itu yang nantinya akan kita tetapkan menjadi data pemilih tetap. Selanjutnya, sebelum kami tetapkan, kami memberikan pada Bapak Ibu serta rapat dari partai Bawaslu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan, mulai dari partai dahulu, misal partai mana dulu yang mau memberikan masukan atau tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Ketua KPU beserta anggota, beserta jajaran staf dan sistem pendukungnya. Yang saya hormati Ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Lampung Barat, pimpinan partai politik, pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dari Kodim, semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya muliakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita sampai juga di akhir, yaitu penetapan daftar pemilih tetap. Harusnya perjalanan panjang ini muaranya ada di hari ini. Kita meyakini bahwa DPT ini merupakan cerminan dari hasil kerja kita bersama. Tentu ini kan kerja kolosal seperti yang dibilang oleh Ketua tadi, kerja kolosal. Maka baik buruknya DPT yang kita sajikan kepada para peserta pemilu ini menggambarkan kinerja kita. Dan ini semua kita bersama tentu harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan angka ini. Kita sesama penyelenggara tentu mempertanggungjawabkan. Bawaslu pada posisinya sebagai penyelenggara juga harus mengakui bahwa ini juga bagian dari kerja Bawaslu. KPU sedikit banyak juga harus mengakui bahwa ada peran Bawaslu, peran Panwascam, peran pengawas pemilu dalam produk daftar pemilih tetap kita kali ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengawas pemilu tentu kami berpikir itu bukan menyusun pada tahap ini, tapi kami berpikir peta kerawanan saat pemilihan nanti. Saat pemilihan nanti kita seperti kita ingat di TPS kita yang maksimal 300 orang itu
akan ada potensi suara-suara sisa. Masih ingat kalau yang sudah berkali-kali ikut pemilu, sudah memahami melihat di TPS itu biasanya sampai 30-40 suara-suara sisa. Belum lagi yang selentingan kita dengar-dengar C6-nya yang dibagikan kepada orang yang berbeda. Karena nanti prakteknya C6 itu, surat undangan memilih itu tidak harus disertai KTP ya. Saya datang bawa C6 kan bisa langsung milih, nggak harus menunjukin KTP itu sesuai tidak dengan C6. Kalau sudah bawa C6 tentu dia bisa masuk. Maka ketika dia masuk daftar pemilih, maka dia jelas diakui sebagai orang yang mempunyai hak pilih di pemilu. Nah, tentu kerja panjang ini nanti kan muaranya di 14 Februari. Di 14 Februari itu ketika kita tidak mengantisipasi atau paling tidak kita tahu ada potensi suara-suara sisa. Maka ini yang kemarin saya sampaikan, saya coba bermain dengan konten di Instagram. Kalau kok banyak suara sisa di TPS, loh gak bahaya? Gak bahaya, tak ada banyak suara sisa. Analisisnya begini Bapak-Bapak, suara sisa itu bisa saja berasal dari orang, misalnya anak-anak kita yang kuliah kemudian gak pulang saat coblosan. Ini suara sisa C6. Logikanya dia jadi suara sisa. Bisa saja, bisa juga orang yang meninggal masih tercatat, ya mungkin jumlahnya sedikit. Ada tapi sedikit, misalnya yang meninggal kemarin ada yang meninggal misalnya di Belalau, tapi kan nggak bisa kita input hari ini, kita maklumi. Itu nanti bakal jadi suara sisa. Nah ini menjadi catatan kita semua. Bawaslu bulan yang lalu menyampaikan saran perbaikan kepada KPU. Saran perbaikan yang kemarin disampaikan oleh ketua kami, 40.000 jumlahnya. Jadi yang kami lakukan, data pemilih yang sama-sama kita dapatkan itu, partai politik kan dapat juga yang di DPS HP kemarin. DPS HP itu kemarin kita masukkan ke Excel, dari PDF jadi Excel. Di Excel kita sort, kita kumpulkan sesuai abjad. Maka muncullah ada 40.000 nama yang identik. Oke, kita lihat namanya mungkin sama. Kita kan nggak pegang nick semua ini. Mungkin namanya saja yang sama. Terus kami teliti lebih dalam, ternyata umurnya juga sama, hanya beda kecamatannya. Misal dari ke atas misalnya ada nama AA ya, nama AA, ada satu orang di Waitenong, ada satu di Bandar Negeri Suwok, umurnya sama-sama perempuan, umurnya sama-sama 51 tahun, pas. Kemudian ada banyak nama, misalnya ada nama Abdul Aziz, Sumberjaya, Batu Ketulis, Gedung Surya. Ini yang terjadi kegandaan antar kecamatan, bukan di dalam satu kecamatan. Kalau yang dalam identik ini dalam satu kecamatan, dalam satu pekon, walaupun nicknya beda tapi nama dan umurnya sama, sudah kita tidak lanjuti bersama oleh PPK dan PKD. Nah, yang 40.000 kemarin disampaikan oleh ketua kami itu beda kecamatannya. Namanya sama. Seperti ada nama Abdul Aziz, tadi ada 3. Umurnya sama, nama ejaan namanya sama, kemudian berada di beda kecamatan. Maka ini kami sebut sebagai data potensial ganda. Bisa saja data ganda, bisa saja orangnya sebenarnya ada di Batu Ketulis, kemudian di 2 kecamatan yang lain itu menjadi suara sisa nanti di TPS. Gak bahaya tak segitu banyak suara sisa di tingkat kecamatan. Memang ini potensial ganda. Kami tidak pegang nick. Kalau dimunculkan nicknya, kalau nicknya memang sama, tentu sama sistem sudah dibuang. Sudah sama sistem pasti dibuang dia. Sudah nggak mungkin muncul lagi. Tapi ini kan potensial. Kita perlu telusuri. Tentu akan lebih fair kalau kita semua aware, peduli dengan data ini. Apakah benar memang ada sistem yang dia punya 2 KTP atau mungkin terdaftar dan yang lainnya. Kami sudah beberapa kali nih koordinasi, sampai terakhir kita koordinasi bertiga dengan KPU dan Disduk Capil, beberapa kali komunikasi. Disduk Capil ini bilang kalau kami sudah produksi KTP-nya, tentu datanya sudah valid karena KTP itu berasal dari kami. Kira-kira gitu ya. Jadi KTP ini keluar dari Disduk. Ya, kalau dia sudah keluar,
tentu kan sudah valid, nggak mungkin dia bisa mengeluarkan KTP asli kalau datanya tidak valid. Sementara di bawah kita dengar ada NIK yang tidak valid. Nah ini seperti beberapa hari yang lalu kan kami menyampaikan saran perbaikan juga, ada 2 nama misalnya, 2 nama di Kecamatan Sukau yang ketika kami sampaikan saran perbaikan, jawaban dari KPU bahwa ini tidak terdaftar di SIA. 2 orang ini, 2 orang tidak terdaftar, dan agar mengurus data kependudukan. Nah ini kami mohon izin kepada Pak Kadis juga menjelaskan, atau kalau perlu dari Disduk juga bisa menjelaskan supaya ini terang benderang di kita. Tidak ada lagi prasangka bahwa ada menitipkan banyak nama di banyak tempat untuk menjadi suara sisa di tingkat TPS. Karena pemilu kita kalau diawali dengan sakwa sangka seperti ini akan menjadi kebanyakan main di belakang nanti. Jadi kita ingin perjelas. Saya ingin meminta kesempatan ke Kadif dan mungkin dari Disduk menjelaskan dengan statement yang baik dalam forum ini bahwa apa itu data yang memang valid, apa itu data yang tidak valid, bagaimana dengan masalah data kependudukan kita. Karena ini perlu diperjelas. Saya juga mendengar beberapa masalah administrasi kependudukan efek dari Pilpratin. Karena Pilpratin itu banyak masyarakat yang di kelurahan pindah ke Pekon alamannya, tinggal masih di kelurahan, dia KTP-nya pindah ke Pekon supaya bisa nyoblos. Ada beberapa yang sudah kita kembalikan karena menurut analisis kami salah satu wilayah yang rawan adalah perbatasan Waitenong dan Sumberjaya, karena itu berseberangan. Bisa saja dia orang di sebelah kanan yang, kalau dari sini sebelah kanan itu Waitenong ya, Waitenong atau Sumberjaya. Waitenong sebelah kanan, Sumberjaya sebelah kiri. Kalau dia nyebrang itu sudah beda dapil. Kalau dia urus surat pindah memilih, dia harusnya tidak dapat surat suara DPRD kabupaten. Kalau dia pindah milih, karena beda dapil Sumberjaya dan Waitenong. Dan ini kan potensi. Jadi saya pada kesempatan ini mohon penjelasan supaya kita sama-sama mendengar ini yang terang benderang menurut Kadif ini seperti apa, kemudian menurut Dinas Kependudukan juga seperti apa. Kami sudah mendengar, tapi kami tidak bisa menyampaikannya segamblang yang memang punya wewenang untuk menjelaskan itu. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon tanggapannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Bawaslu. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu memang teman-teman partai juga hadir di kaitannya dengan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa ada data 40.000. Kami dari tim data meyakini Bapak Ibu sekalian bahwa kalau dia memang ganda, pagi hari itu di Sidari sudah muncul ini ganda sekian. Tetapi tidak ada sampai ganda 40.000. 40.000 itu banyak. Kemarin disampaikan, dan kira-kira dalam logika sederhana saja 40.000 itu bisa bayangkan dapat 40.000 saya duduk di RI itu Pak. Kalau saya nyarek misalnya kira-kira begitu. Tetapi kita analisa, tetapi memang belum, karena kami juga secara manual juga kami teliti, sehingga dalam memberikan jawaban kita juga detail. Gandanya misalnya Wakimin itu gandanya di mana saja misalnya. Diasumsikan atau potensi kegandaan misalnya, walaupun sebenarnya kan nggak ganda, sama hanya Wakimin ini ada di kecamatan ini Wakiminnya 5 orang, di kecamatan ini Wakimin ini di Pekon A 5 orang, di Pekon B 5 orang, di Pekon C 3 orang misalnya. Sama dengan kita main misalnya di Belaro nyari nama, mohon maaf kalau ada nama Erwin ya, satu kampungnya nyari nama Erwin itu ketemu mungkin 5 Erwin semua, kira-kira begitu. Apa namanya, hal itu apa namanya yang jadi asumsi, tetapi namanya kita ini penyelenggara pemilu memang harus penuh kehati-hatian. Ya, kita maklumi bersama bahwa kita apa namanya menjadi kewaspadaan bersama bahwa penyelenggaraan pemilu ini harus lebih baik, prosesnya harus lebih baik pelaksanaannya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Teman-teman partai mungkin paham
bagaimana pelaksanaan pemilu di 2009 misalnya, 2014 misalnya, 2019 kemarin. Polanya tentu berbeda, tentunya menuju pada proses pemilu yang lebih baik dari tahun menahun. Dan kami tidak tentunya dari KPU Kabupaten Lampung Barat tentunya menginginkan bahwa pemilu 2024 ini harus lebih baik dari 2019. Itu usaha-usaha yang kami lakukan, termasuk juga dengan proses penyusunan daftar pemilih yang nanti akan ditetapkan menjadi DPT. Kaitannya dengan data itu yang akan segera nanti kami sampaikan ke secara resminya ke Bawaslu yang kaitannya 40.000 itu. Terus kemudian kami dari tim data KPU Kabupaten itu cukup welcome dengan tim data ya, ketika ingin melihat bagaimana sih proses orang masukin data misalnya. Kami di Datin atau di tim kami yang berhari-hari mengerjakan, silakan datang ke kantor, coba ayo dilihat bareng. Enak kok Pak. Enggak, kami nggak galak juga, nggak anti ini. Kalau cuma mau melihat misalnya prosesnya gimana sih masukin nama yang baru misalnya menjadi pemilih seperti itu. Kemudian kaitannya dengan Sukal sampai dengan hari kemarin, mohon maaf mungkin dari Disub, kadang-kadang kan yang kaitannya data kependudukan kan NIK-nya kami cek di SIAK, karena KPU untuk bagian data memang diberi hak akses untuk mengecek NIK ini sebenarnya NIK-nya mana. Ternyata ditemukan itu bukan NIK-nya orang Lampung Barat, sehingga kemarin ya terima kasih PPK Sukal jauh-jauh nganterin ke Disduk rekaman Mbak lagi kayak ini kemarin. Beberapa waktu yang lalu sama juga Sepinco dipertanyakan, sehingga jauh-jauh dari Sepinco nganter ke Disduk. Saya sampai bilang PPK saya ini kayaknya honor di Disduk juga ya. Sampai sebetulnya, tetapi terima kasih. Tadi di awal saya sampaikan bahwa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman pengawas, baik mulai dari tingkat PKD, Panwascam sampai Bawaslu, yang sudah mengingatkan kepada kami, sehingga kami juga harus meneliti ulang kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan pekerjaan-pekerjaan untuk mengerjakan data dengan baik dan benar, kira-kira begitu. Karena saya jujur saja saya sampaikan bahwa dengan teman-teman bahwa kalau menuju data pemilih akurat 100% itu tidak mungkin, tetapi bagi saya 99 sekian lah. Karena kita tidak bisa membatasi orang, juga tidak bisa pada hari pelaksanaan tidak bisa memenging itu bahasa Indonesia, menahan orang itu tidak tinggal misalnya. Siapa yang tahu orang itu tidak pindah, kira-kira begitulah. Kira-kira seperti itu. Itu yang mungkin penjelasan dari kami. Nanti kalau kurang mantap, yakin ya nanti kita sama-sama jelas minta kepada Ibu dari Disduk untuk bisa ya kaitannya dengan persoalan kependudukan di Lampung Barat seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sekedar menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Komandan Datin Lampung Barat ini yang terhormat Pak T. Ahmad Soleh. Jadi, ya kalau namanya saja Pak Il sudah soleh, jadi sangat yakin siapa yang disampaikan beliau itu benar. Pertama tentu apa yang disampaikan oleh Pak Yaiin tadi ini adalah bentuk kepedulian teman-teman Bawaslu bagaimana menciptakan data pemilih yang akurat. Karena bagaimana menciptakan data pemilih ini bukan hanya menjadi tugas kita selaku penyelenggara di tingkat teknis saja dalam hal ini KPU, tetapi Bawaslu juga mempunyai peran yang besar kalau mereka menciptakan data pemilih yang akurat dan up to date. Apa yang disampaikan oleh Pak Ingin juga, kemarin saya bersama ketua sampai sore Pak Ingin membreakdown
40.000 ini terkait dengan isu-isu terakhir. Nah, beberapa hari sebelumnya memang kami sempat diskusi, saya juga sempat curiga di mana sebenarnya 40.000 ini. Ternyata begitu Pak Kasubag kami panggil ke ruangan, saya, ketua dan teman-teman yang lain membreakdown, ternyata apa yang disampaikan oleh Ustadz ini benar, ini potensi, potensi ganda, tetapi betul-betul harus kita cermati secara utuh. Saya baca misalnya AA seperti yang disampaikan oleh Pak Ini tadi, atau Abdul Aziz. Ternyata Abdul Aziz itu ada 10 orang lebih. Begitu kita breakdown lebih detail, misalnya dari sisi alamat, ternyata berbeda. Dari kecamatan berbeda, kemudian pekuan berbeda, kemudian umur juga ada yang sama, ada yang berbeda, dan terakhir kita cek nik. Ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman Bawaslu nik ya. Kayak kita breakdown nik, ternyata berbeda semua 40.000 ini. Clear betul bahwa ini adalah berbeda. Nah, maka saya bilang sambil goyang dengan Mbak Oto, begitu kita cari nama Arif Sah yang ada di 40.000 ini, ada juga potensi ganda Pak Sahib kedua ini. Kita cek misalnya Mas Wagianto misalnya, pasti ada lebih dari satu. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita lebih jelas ingin menjelaskan tentang posisi 40.000 ini, justru potensinya akan lebih dari 40.000 ketika kita ambil bahwa hanya dengan dari sudut pandang nama saja. Tapi nama sama tentu kita harus breakdown yang lebih detail lagi. Kalau yang dia identik, ganda identik, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ini tadi, tentu ini sudah clear di awal, sudah dihapus oleh sistem. Tapi karena ini hanya dari sisi namanya saja, maka muncul 40.000. Lebih rajin lagi kita, Pak Ini, pasti lebih banyak, kita akan ketemu lebih dari 40.000. Jadi, saya kira teman-teman Bawaslu, percayalah kepada kami, atau dengan pasukan kita semua, bahwa 40.000 itu, saya sudah tanya dengan Kasubag juga, hakul yakin bahwa ini adalah orang yang berbeda. Jadi, tapi ini murni pure, ada kesamaan nama yang juga berbeda dari sisi yang lainnya. Namun demikian, tentu apa yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu ini adalah bentuk tanggung jawab moral kita semua untuk selalu harus mengkritisi terkadang data pemilih ini. Karena kalau dulu kami paham betul, saya sama Pak Yai ini kan bersama dari 2019 yang lalu, DPT ini saya tanya dengan Pak Yai Soleh tadi hanya sampai di sini. Kalau dulu 2019 itu ada DPS HP 1, ada DPS HP 2 dan seterusnya. Artinya tidak akan pernah clear persoalan data pemilih ini sampai kapanpun, karena selalu ada yang lahir, selalu ada yang meninggal, yang ini butuh kita update setiap waktu. Itu kira-kira yang bisa kami jelaskan kepada kita semua terkait dengan persoalan 40.000 yang disampaikan oleh Pak Yai ini. Namun demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami juga akan terus melakukan pengecekan lain terhadap potensi-potensi ini. Karena kalau kita verifikasi faktual, mungkin ada kepastian begitu kalau kita lakukan. Tapi kita tidak ada ruang juga Pak Soleh ya untuk melakukan faktualisasi terhadap nama-nama itu. Saya kira itu hal yang terkait dengan data pemilih ini. Mudah-mudahan persoalan besar ini menjadi persoalan yang bisa kita selesaikan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli, seluruh peserta rapat pleno terbuka pada hari ini yang saya banggakan. Sedikit saya akan menambahkan pendapat dari Disduk Capil tentang pertanyaan dari pihak Bawaslu. Ini pertanyaan yang sama yang waktu kita rapat pra-rapat pleno terbuka beberapa hari yang lalu. Jadi jawaban saya juga mungkin tidak jauh dari pada saat kita pra itu.
Jadi di Dukcapil ini sejak bulan Maret, tepatnya di akhir Maret tanggal 28 Maret 2022, aplikasi pelayanan kita sudah siap terpusat. Apa itu siap terpusat? Saya jelaskan lagi. Data kita sudah ada di pusat, sudah ditarik pusat. Jadi database sudah tidak ada lagi di daerah. Apa bukti yang harus kita ungkapkan kalau database tidak ada di pusat? Kami punya video, foto dan lain-lain pada saat waktu pencabutan data itu ditarik dari pusat. Maintenance semua seluruh Indonesia karena ada pencabutan data dari daerah. Jadi kita memang tidak ada database kependudukan di daerah lagi. Kemudian keterkaitan dengan data ganda, itu pun pembersihan data itu adanya di pusat. Jadi kita terima data itu dalam keadaan sudah bersih. Pelaksananya juga di Dirjen Dukcapil di sana melalui bank data yang sudah ada. Kemudian untuk penjelasan ganda selanjutnya masalah NIK itu, menurut kita Dukcapil itu tidak akan pernah ada ganda NIK. Karena proses adanya NIK itu dari perekaman, yang diambil perekaman itu dari iris mata dan sidik jari. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa sidik jari menurut dari pihak Kapolres memang hanya ada satu sidik jari setiap manusia, tidak akan bisa lebih. Kemudian untuk NIK juga tidak akan bisa lebih karena dia sudah melihat dari iris mata munculnya NIK, dari iris mata dan sidik jari itu adanya NIK, satu orang satu NIK. Kalau mau menyikapi ganda ada 40 ribuan, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak pernah tahu itu atas nama Dukcapil dengan Pemda langsung bahwa ada ganda sekian. Karena kami untuk ganda itu bisa kami cek kalau semisal ada aduan atau ada yang mau konsolidasi atau ada yang mau verifikasi, baru kita bisa mengecek. Itu pun kalau di luar dari Dukcapil dia harus menyurati lebih dahulu. Kemudian kami juga memang ada instruksi tidak bisa memberikan by name by address. Seperti itu. Jadi penjelasan dari saya sebagai dari pihak Dukcapil mewakili Pemda Lampung Barat seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh hari dan kami juga sampaikan bahwa ada rapat pra segala macam itu ya, tentu kami juga memudahkan pekerjaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Rekapitulasi ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih juga sekali lagi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Bawaslu melalui jajarannya yang sudah mengingatkan kepada kami, memberi masukan, tanggapan dan lain halnya terkait dengan perbaikan data pemilih. Terima kasih teman-teman PPK, walaupun ada baper-bapernya di bawah, tetapi pelaksanaan proses ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, akan kami bacakan berita acara rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Lampung Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 125-BL.01-2-PA-3-2022 rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT tingkat Kabupaten Lampung Barat pemilihan umum tahun 2024 pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Juni tahun 2023 bertempat di Aula Kagunan KPU Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT tingkat Kabupaten Lampung Barat untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut KPU Lampung Barat menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut. Rekapitulasi daftar pemilih tetap
jumlah kecamatan 15, jumlah kelurahan atau desa 136, jumlah TPS 982, jumlah laki-laki 116059, perempuan 107007, jumlah 223066. Menerima masukan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, kemudian Disduk, daftar pemilih tetap tersebut selanjutnya secara rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan berita acara ini, rekapitulasi ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Lampung Barat dibuat di Liwang pada tanggal 21 Juni 2023. KPU Kabupaten Lampung Barat: 1. Arif Sah, Ketua, ditandatangani. 2. Sarif Ediansa, anggota, ditandatangani. 3. Surya Pinata, anggota, ditandatangani. 4. Indah Diansari, anggota, ditandatangani. 5. Ahmad Soleh, anggota, ditandatangani. Demikian pembacaan berita acara rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Lampung Barat untuk pemilu tahun 2024. Selanjutnya teman-teman tidak akan diturunkan, dan setelah ini mohon bersabar karena harus menunggu ditandatangan dan diserahkan. Di sini Pak Bawaslu. Ibu Indah senang makan petis. Dinikmati saat hamil muda. Kita selenggarakan pemilu yang demokratis dengan tetap riang dan gembira. Salaman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup. Terima kasih. 1, 2, 3. Salaman. 1, 2, 3. Salaman. Terima kasih. Mohon kesediaan. 1, 2, 3. Salaman. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya Partai PDIP Perjuangan. Selanjutnya Partai Golkar. Salaman. 1, 2, 3. Selanjutnya Partai Nasdem. Siap. 1, 2, 3. Salaman. 1, 2, 3. Selanjutnya Partai PKS. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya Partai PAN. 1, 2, 3. Salaman. 1, 2, 3. Selanjutnya Partai Demokrat. 1, 2, 3. Salaman. 1, 2, 3. Yuk, sini ya.
Selanjutnya PSI. Selanjutnya P3. Selanjutnya unsur dari Forkopimda dalam hal ini dari Kejaksaan. Setelah penyerahan berita acara, kami memberi sediaannya untuk foto bersama. Salam Pak. 1, 2, 3. Kita foto bersama, langsung berdiri ya. 1, 2, 3. Saatnya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan